Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhar ma'a dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nafsu bidzikir, para asatid, para kiai, para pengasuh pondok pesantren Nurul Huda dan segenap para pejuang-pejuang pondok pesantren, keluarga besar almarhum Bapak Haji Imam Purnomo dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan kemudahan untuk bisa duduk di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap semoga dengan wasilah kita duduk di taman surga di dunia ini, Allah kelak mudahkan kaula panjenengan untuk masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Kita dikumpulkan di pagi hari ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi salah satu daripada kegiatan-kegiatan amaliyah ahli sunnati wal jamaah di setiap datang bulan Rabiul Awal, bahkan sampai bulan Rabiul Tsani, yang seharusnya memang acara-acara maulid ini tidak hanya khusus di bulan maulid saja. Acara-acara peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad atau yang kita kenal dengan maulid Nabi itu tidak hanya dilakukan di bulan maulid. Bahkan Al-Imam Ad-Dibai beliau mengatakan, "Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Seandainya kita rayakan maulid Nabi itu setiap saat, maka niscaya itu memang yang wajib untuk kita lakukan. Kenapa kita merayakan maulid Nabi semacam ini para hadirin hadirat? Karena hanya di acara-acara semacam ini kita bisa mendengarkan kisah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Yang semakin sering kita mendengarkan kisah sejarah hidup Nabi, semakin mudah kita akan mencintainya. Karena tidak akan bisa kalau panjenengan menumbuhkan cinta dalam hati kepada siapapun itu, kecuali dengan kita mencoba untuk mengenalinya. Seorang suami tidak akan bisa cinta kepada istrinya kalau tidak kenal dengan istrinya. Bahkan cinta seorang suami itu tidak akan pernah bertambah jika dia tidak mendapati kebaikan-kebaikan dalam diri istrinya. Tapi sebaliknya, di saat suami itu tahu kalau istrinya semakin hari semakin soleha, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat kepada Allah, taat kepada suaminya, maka pasti suami itu dengan sendirinya akan mencintai istrinya. Itulah kendala kita saat ini para hadirin hadirat. Banyak di antara kita yang hanya bisanya mengaku dengan lisan. Kalau ditanya apakah kaula panjenengan cinta Nabi, nggih, cinta Nabi, beb. Tapi ternyata tidak ada buktinya. Cinta kita hanya melewati lisan saja, bukan dari hati.
Sedangkan cinta yang sungguhnya adalah cinta yang tumbuh dari hati. Nah, termasuk tanda daripada mencintai Nabi adalah faham betul bagaimana pendidikan yang Nabi berikan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita duduk di majelisnya para ulama. Tidak akan bisa kita dapatkan kisah tentang sejarah hidup Nabi kecuali kita duduk di majelis-majelis maulid semacam ini. Makanya ini kita tadi mendengar teman-teman santri membaca maulid Sibtud Duror. Yang ini termasuk dari salah satu banyak maulid yang dikarang oleh para ulama-ulama kita. Yang memang ini harus dibudayakan kembali. Kami katakan kembali karena maulid itu dulu dibaca di setiap acara, para hadirin. Acara pernikahan baca maulid, acara akikah baca maulid, acara khitanan baca maulid. Gimana? Semakin kemari semakin jarang masyarakat kita membaca maulid Nabi. Yang terkadang mereka itu di saat mendengarkan ada satu kelompok yang mengatakan oh maulid itu bid'ah, mereka yang paling kencang untuk bersuara, tapi tidak pernah baca maulid Nabi. Nah, sehingga ayo kita kembalikan kepada pendidikan salaf. Kalau kita kepingin tahu apa hikmahnya para ulama-ulama kita tuh mengarang maulid, ada maulid Barzanji, ada maulid Dibai, ada maulid Sibtud Duror atau yang dikenal maulid Habsyi, ada maulid Burdah, dan banyak lagi maulid-maulid yang lainnya. Tujuannya apa? Agar kalau panjenengan para hadirin hadirat mau membaca sejarah Nabi walaupun sedikit. Nah, kebanyakan di masyarakat kita ini kalau majlisan tidak mau lama, yeah. Lama sedikit wis ngeluh, sambat. Kadang kiai ini ditegur, ya. Ngapunten tat. Lek pengajian cok suwe-suwe tat. Nggih, kan sering itu, nggih. Nanti ada yang SMS Habib kalau ceramah jangan panjang-panjang, wib ayam di rumah belum kasih makan. Lebih penting ayam itu timbangane ngajine. Akhirnya terbiasa meninggalkan maulid sampai keseringan di acara-acara yang dulunya acara akad nikah dibacakan maulid dari awal sampai akhir, atau paling tidak pertengahan, setengah maulid, ya. Seperti tadi dari awal sampai tengah, ya. Nanti acara akikah juga seperti itu. Saking keseringannya masyarakat meringkas maulid dan kebiasaan tidak baca maulid, akhirnya kalau majlisan itu hanya dibaca cuman fasal sebelum mahalul qiyam. Lek tiba niku nggih namung fahtazal arsu, nggih. Ya, kalau Sibtud Duror apa? Fahina qaruba, ya, fahina qaruba sebelum mahalul qiyam. Hanya satu fasal saja. Yang padahal di fasal-fasal yang dibaca tadi itu semuanya menjelaskan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus mengenal sejarah Nabi Muhammad? Karena hanya satu-satunya suri tauladan yang baik dan sempurna hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, para hadirin. Termasuk kalau panjenengan. Nah, ini insyaallah banyak yang hadir wali santri, ya. Kalau kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, jadikan suri tauladan kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan wahai para suami, wahai para istri kepingin rumah tangganya adem, ayam, tentram, tidak berantem, terus kerjaannya tiap hari, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita hadirkan Nabi dalam kehidupan kita, dijamin hidup kita akan bahagia. Karena tidak ada kehidupan sebahagia kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mungkin kita menganggap, oh bahagia itu harus banyak uang, harus banyak harta, salah, para hadirin. Banyak orang yang duitnya banyak tapi justru susah. Justru mereka iri dengan orang yang di bawahnya. Kok enak ya mereka walaupun rumahnya kecil tapi hidupnya tenang. Coba. Biasa kata-kata seperti ini muncul dari orang-orang yang kaya. Oh kok romantis sekali ya, itu suami istri goncengan sepeda ontel. Sedangkan saya sama istri saya jarang kumpul. Nanti saya pulang ke rumah istri yang sibuk kerja. Nanti istri pulang ke rumah saya yang sibuk kerja. Terus coba. Kenapa dunia? Tidak akan ada kepuasan jika yang kita andalkan dalam hati kita hanya dunia. Dan Nabi sudah katakan itu, ya. Dunia itu semakin kita raih,
semakin kita jauh dari kepuasan. Semakin kita mengejar dunia, semakin tidak akan sampai kita di titik kepuasan. Nah, coba kita lihat Nabi kita Muhammad para hadirin. Al-Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang Qasidah Burdah atau Maulid Burdah, beliau mengatakan dalam syairnya ketika memuji Nabi kita Muhammad, "Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat kadamahu durramin warami." Telah banyak sunnah-sunnah Nabi yang aku tinggalkan. Sangat sering sekali diriku ini meninggalkan daripada sunnah-sunnah seorang kekasih yang selalu menghidupkan waktu malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kakinya pun bengkak karena seringnya beliau beribadah atau lamanya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pujian dari Al-Imam Busiri untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi kalau ibadah itu para hadirin hadirat sampai kakinya bengkak. Nabi ini, setan Nabi yang sudah dijamin surga, sholat malamnya sampai kaki bengkak. Lek kalau panjenengan napa enten sing jamin surga? Hah? Mungkin santri-santri apa dapat jaminan dari gurunya surga? Mungkin yang bapak-bapak apa mungkin dapat jaminan dari orang tuanya surga? Tidak ada satupun orang yang menjamin kita masuk surga. Tapi subhanallah, dalam urusan ibadah kita tuh nyantainya seakan-akan kita sudah akan masuk surga Firdaus saja. Nggih. Subuh 14 nyantai, nggih. Kadang zuhur campur kalian asar nyantai. Dibilang husnudon kebablasan. Nggih. Wis namung kula niki saged namung husnudon Bapak. Husnudon itu dibenarkan jika kita sudah sesuai dengan aturannya. Bukan kita melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, kemudian kita husnudon, kita akan masuk surga. Itu bukan husnudon. Sehingga dikatakan talabul jannah bila amalin dambun minad dunub. Meminta atau berharap surga tanpa adanya amal ibadah yang benar dan baik, maka itulah dosa. Jadi ngarep surga tapi lainnya ibadah belas, ya dosa itu. Nah ini kita berarti, kita ini sudah kepedean ya. Seakan-akan diri kita ini ahli surga, padahal ibadah kita tidak layak untuk dimasukkan ke surga. Nah sekarang para hadirin, Nabi Muhammad yang maksum, yang dijaga oleh Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, afdhalul khalqi ajmain, paling baiknya manusia. Yang sebelum diciptakannya Nabi, mereka para nabi, para malaikat tahu akan datangnya seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Allah Adam berkata kepada putranya Sis, "Wahai ya bunayya, wahai putraku, berpegang teguhlah kamu dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai putraku," kata Nabi Adam, "di saat aku di surga, tidak aku melihat daun-daun di surga kecuali tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah aku melihat bidadari-bidadari surga kecuali di keningnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat tiang-tiang arasnya Allah Subhanahu wa taala, di setiap tiangnya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian apa kata Nabi Adam? "Wahai putraku, jangan kau tinggalkan Muhammad. Melihat daripada apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah ciptakan di setiap daun, kening, bidadari, di tiang-tiang aras di surga, tidak ada satu tempat kecuali tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin Muhammad itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggalkan Muhammad, wahai putraku." Sedangkan Nabi Muhammad ini jauh dilahirkannya oleh Allah daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, makanya dalam Maulid Sunduh Durar itu ada riwayat Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qablal asya." Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku, apakah sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan
Faqala, kemudian Muhammad mengatakan, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, wahai Jabir, Allah ciptakan nurku, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka, para nabi-nabi terdahulu, mereka tahu siapa itu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dan disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Sabilul Ijtikar tentang perbincangan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah terkait dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, ya Allah, aku mendapati di dalam suhuf yang kau berikan kepadaku ada sekelompok umat yang kau bagi mereka menjadi 3. Yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab, umat yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga ini tidak pakai ngantri, para hadirin. Ngantri paling boten penak belas, ngantri paling menjenuhkan di dunia ini. Kemarin ada kabar apa minyak lagi mahal, sampai enten sing ngantri panjang, ibu-ibu yang sampai pingsan-pingsan ngantri minyak nih.